Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita dengan menyanyikan pujian. Dengan apa akan ku balas? Dengan
ucapan syukur-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Akan ku balas. Saya undang Ibu Gembala untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan pada hari ini. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami hanya berikan kepadamu Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas semua kebaikan, pengorbanan yang Engkau sudah beri bagi kehidupan kami. Tuhan, kami rindu saat ini mempersembahkan hati kami, pujian kami, penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapa, curahkanlah urapan-Mu secara khusus bagi kami semua, terlebih buat pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah urapan itu mengalir di tempat ini, sehingga kami jemaat Tuhan merasakan ada lawatan Allah yang luar biasa di tempat ini, yang mengubah duka cita menjadi sukacita yang daripada Tuhan. Kami yang ada datang dengan berbagai-bagai persoalan hidup, tapi kami tahu ada Allah yang hidup di tempat ini, yang sanggup memberkati kami, memberikan kesukaan yang daripada Tuhan, kesukaan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong buat saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam perjalanan. Bawa hati mereka ke tempat ini ya Bapa, untuk bersama kami bersekutu di dalam Tuhan, menyatakan kasih kami kepada Engkau. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya tidak ada roh lain lagi di tempat ini, hanya kuasa Allah yang Maha Tinggi menyertai kami. Kami serahkan ibadah ini Bapa, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Puji Tuhan ya, banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Sudah sepantasnya kita mau memuji, memuliakan nama Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, besarlah dan layak.
sudah berlindung sama Tuhan ya. Kurang bersorak-sorai saya rasa. Kita angkat satu pujian ini lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama katakan terpujilah. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara, saya persilakan duduk. Saya buka ruang kesaksian kalau di antara saudara-saudara ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, apa yang udah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, boleh lambaikan tangan semua yang udah pernah menyaksikan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita semua udah pernah menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan ada di sekeliling kita, amin. Tuhan ada di kiri kita, Tuhan ada di kanan kita, Tuhan ada di sekeliling kita. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kiri kananku ada Tuhan. Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan. Katakan dengan iman saudara-saudara, ada Tuhan. Hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku
Amin. Kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Saya percaya kehidupan orang-orang percaya yang berharap hanya kepada Tuhan ada selalu mujizat dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh benar Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Kini Tuhan sebentar kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang senantiasa membangun iman percaya kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengubahkan sikap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan boleh tersampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan persiapkan hati kami juga yang mendengar ya Tuhan. Biar kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan puji-pujian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati senantiasa. Juga Engkau memberkati seluruh yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini kita ada lagi di dalam rumah Tuhan untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan dan saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara masih ingat tema tahunan kita? God give us all things. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Saudara merasakan enggak kalau Tuhan mengaruniakan segala sesuatu? Saya karena mengimani tema ini, maka itu menjadi pengalaman hidup saya. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya gambarkan, Tuhan siapkan bagi saya. Dan saya berharap ini menjadi pengalaman dari kehidupan semua jemaat Tuhan. Mari kita imani tahun 2023 Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Kemarin Ibu Gembala belanja kantong kolekte ya sama ketua kaum wanita. Kantong kolekte kita baru. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Ya. Dan beri tutup perjamuan. Kemarin ini salibnya udah nggak ada, Saudara. Ya. Ternyata minggu lalu Evan sudah beli tutupnya. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Ya. Saudara, dari hal kecil, dari perkara-perkara yang mungkin kita anggap tidak terlalu penting, Tuhan karuniakan buat kita. Ya. Jadi tutupnya sekarang udah ada 2. Ya, tutup perjamuan sudah ada 2. Puji Tuhan ya. Ibu Gembala punya iman, nanti tutupnya ada 2, di bawahnya sini 2, di sini 2. Jadi ada 4. Ya, jadi saudara, mari kita imani Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu. Baik, pada pagi hari ini saya ingin khotbah tentang
Dari awal Pak. Ya, tentang cawan penderitaan. Ya. Saudara tahu bahwa Yesus sejak dilahirkan, ya, dia begitu mulai mengerti, ya, dia tahu nanti saya harus menderita. Ya. Saudara-saudara, saya nanti akan disalibkan. Ya. Aku nanti akan minum cawan penderitaan. Dia tahu, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau saudara dan saya kita lahir, kita nggak tahu nanti gede mau jadi apa. Ada yang kecil waktu ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi dokter, tahu-tahu pas besar jadi tentara. Ya. Tapi Yesus, dia lahir, begitu dia mulai mengerti, dia tahu. Ya, apa yang akan dialami ke depan dia tahu. Ya, dan saudara-saudara, ketika dia menghadapi salib, ya, ketika dia menghadapi kematian, Yesus pernah berdoa. Ya. Coba kita buka ayatnya di Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Saudara-saudara, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus dianiaya, sebelum Yesus disalibkan, dia sempat berdoa begini. Ya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ada orang yang berkata begini, Yesus mulai berubah pikiran. Ya. Ada yang berkata seperti itu. Ya. Ketika dia tahu bahwa cawan yang berisi penderitaan, ya, nanti saya akan jelaskan tentang 3 makna cawan penderitaan itu. Ya. Apakah betul Yesus berubah pikiran? Ya. Itu hanya orang ngarang, saudara-saudara. Ya. Bahwa Yesus itu berubah pikiran karena apa yang dia harus minum, ya, itu begitu berat, begitu luar biasa, menyeramkan. Ya. Tetapi saudara-saudara, saya percaya bahwa Yesus dia tidak berubah pikiran. Karena Alkitab mencatat dia taat sampai mati di kayu salib. Ya. Dan saudara-saudara, ada satu ayat di dalam Yohanes pasal 18, Yohanes pasal 18 ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayat 11. Sebenarnya kita bisa baca dari mulai ayat 1 supaya lebih jelas, ya. Kita baca saja mulai ayat 1 ya, supaya kita tahu cerita tentang ini, ya. Yohanes 18 mulai ayat 1. 1. Ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang. Terus
Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Terus Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Yesus sering berkumpul di situ. Terus ayat 3 sampai ayat 11 ya Andre ya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Padahal Yesus sudah tahu. Ya, mereka semua itu cari Yesus. Tapi Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Ya, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya, kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Terus ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Terus maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Terus demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Terus perhatikan, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ini bukan Markus ya. Bukan Markus, Malkus. Ya, jangan pikir saudara ini orang cedal nih bilang Markus jadi Malkus. Karena ini imam besar. Malkus ya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Masih ada ayat 11? Habis? Ya, habis. Ya. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita tahu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, jadi Yesus itu harus mau tidak mau, tidak ada tawar-menawar. Yesus harus meminum itu. Ya. Tetapi ketika dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya. Kalau boleh ambil cawan ini daripadaku. Artinya saudara-saudara bahwa Yesus tahu dia harus minum. Tetapi begitu beratnya cawan ini, ya, begitu mengerikan, ya, sehingga secara manusia, Yesus secara manusia, dia berdoa, kalau bisa ini diambil, kalau bisa lalu daripadaku, ya, tetapi bukan kehendakku yang jadi,
tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Saudara-saudara, di tengah kesendirian, ya, di tengah Yesus ditinggalkan, ya, dia harus menanggung beban yang begitu berat. Dia harus minum cawan. Ya. Di Injil yang lain mencatat Yesus itu sampai 3 kali. Ya. Jadi dia ada bawa 3 murid andalan. Petrus, Yakobus, satu lagi siapa? Siapa? Karena ini bicara iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Petrus bicara iman, Yakobus bicara pengharapan. Kalau saudara baca kitab Yakobus itu tentang pengharapan. Dan Yohanes dia bicara tentang kasih. Ya. Dia bawa murid-muridnya. Kamu tinggal di sini, Yesus maju ke depan untuk dia berdoa. Ya. Tapi waktu dia balik, dia sedang tidur. Mereka sedang tidur. Dia naik lagi, dia berdoa lagi. Waktu dia balik lagi, sedang tidur juga. Ya. Sampai 3 kali Yesus bolak-balik. Ya. Yesus dalam mau memikul beban yang berat. Dia tahu, dia sudah mau ditangkap. Ya. Dia tahu waktunya bahwa dia akan mengalami penderitaan. Tetapi yang lain seolah-olah meninggalkan Yesus. Seolah-olah Yesus dia harus menghadapi sendiri. Ya. Dia harus menghadapi sendiri. Saudara-saudara, di balik beban yang berat ada sebuah label di dalam hidup daripada Yesus adalah dia harus taat. Ya. Dia harus taat. Dia tahu cawan itu begitu mengerikan. Tapi di satu sisi dia harus taat kepada Bapa. Artinya mau tidak mau dia harus minum cawan. Seperti ayat ini. Ya. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya. Nah, kalau bicara tentang ketaatan Yesus, ya, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Saudara ingat, ibu Yesus secara daging, dia dilahirkan oleh siapa? Ibu Maria. Waktu Maria mau mengandung, ya. Waktu Maria mau mengandung, mau dipakai Tuhan, mau dipakai Roh Kudus, kandungannya, ya. Maria dia berkata apa? Aku ini hanya seorang hamba. Jadilah padaku menurut kehendak Allah. Yesus dilahirkan oleh seorang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, dia melahirkan Yesus yang juga taat pada kehendak Bapa. Yesus ajarkan waktu dia berdoa. Ya. Dari Israel saya dapat oleh-oleh 10 hukum Tuhan. Ya. Saya sempat foto di doa Bapa kami. Ada yang hafal di sini doa Bapa kami? Kalau dari Katolik, Protestan pasti hafal doa Bapa kami. Bapa kami di surga. Yang mana dulu nih? Kuduslah namamu apa datanglah kerajaanmu? Coba Matius 6. Biar kita sedikit Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan berikutnya Andre. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di
di surga. Ini kenapa jadi Moody ya? Enggak, cuma sampai situ aja. Karena saya sedang menghubungkan Maria. Ya. Maria waktu dapat berita bahwa dia mau mengandung. Dia berkata, aku ini hamba. Jadilah menurut kehendakmu. Dia taat pada kehendak Allah. Yesus lahir. Walaupun merasa berat dia harus minum cawan. Dia berkata, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Taat. Yesus ajarkan melalui doa. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini aneh ini cetakannya ya. Kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya Yesus juga mengajarkan ketaatan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau bicara penderitaan, siapa yang siap untuk menderita? Pasti nggak ada yang haleluya. Ya. Karena untuk menderita itu tidak gampang. Ya. Semua keinginan kita adalah daging kita enak, kita hidup senang, kita hidup bahagia, tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar, berkat Tuhan lancar, tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Tetapi terkadang hidup tidak seperti itu. Hidup tidak seperti itu. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, ya, sebentar kita akan menerima perjamuan. Kita kembali ke slide ya, tentang cawan penderitaan. Ya, ada 3 kebenaran tentang cawan penderitaan yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Ya, ada 3 kebenaran. Kita akan belajar tentang 3 kebenaran tentang cawan penderitaan itu. Kenapa Yesus begitu merasa berat tentang cawan ini? Kalau boleh ini diambil. Ya. Karena ayat cawan itu yang pertama, dia berisikan dosa semua umat manusia. Ya. Saudara-saudara, cawan itu berisikan dosa semua manusia. Ya. Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Ya. Semua yang lahir dari Adam, dari keturunan Adam maksudnya, bukan dari Adam lahir. Karena Adam kan bapa. Semua yang lahir dari keturunan Adam, semuanya sudah berdosa. Nah, bayangkan Yesus harus meminum, Yesus harus menanggung cawan yang menggambarkan berisikan dosa semua manusia. Ya. Semua, tidak terkecuali. Ya. Nah, kita baca di 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, saudara pernah ngalamin saudara tidak ngambil duit, tapi orang bilang rame-rame, nih orang ini nih yang ngambil duit nih, ini pencurinya nih, padahal saudara nggak ngambil. Pernah mengalami begitu? Ya. Kalau kita tidak melakukan, lalu kita dituduh, apa yang menjadi reaksi kita? Pasti kita akan marah. Ya. Kita nggak melakukan itu, tapi kita dituduh melakukan. Sakit hati, pasti kita akan jengkel. Nah, Yesus, dia tidak pernah mengenal dosa.
Sekarang dia dijadikan dosa karena dosa kita. Karena dosa umat manusia, dia harus minum cawan itu yang berisikan dosa. Dosanya macam-macam. Ya. Ada dosa membunuh, ada dosa mencuri, ada dosa menipu, ada dosa berzina. Semua dosa Yesus tanggung. Ya. Melalui dia harus minum cawan itu. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi melalui Yesus minum cawan itu, hidup kita yang tadinya dosa itu dibenarkan. Ya. Semuanya ini Yesus lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Ya. Kenapa cawan itu begitu berat dikatakan? Beban yang begitu berat. Karena cawan adalah alamat neraka. Ya. Orang-orang yang berdosa, semua bentuk dosa, itu tujuannya ke neraka. Ya. Dan itu yang Yesus harus minum. Itu yang Yesus harus tanggung. Itu yang Yesus harus terima. Padahal dia tidak pernah mengenal dosa. Ya. Nggak pernah sedikit pun dia melakukan dosa. Makanya waktu Yesus sebelum diadili. Ya. Waktu saya masuk ke ruangan ke satu tempat yang sekarang dibuat gereja, tempat di mana Yesus dianiaya di situ. Ya. Waktu kami ke Israel kemarin, Yesus dianiaya di tempat itu, sekarang di atasnya itu dibangun gereja. Yesus dianiaya di situ, setelah itu diadili. Dan kita tahu, tidak didapati sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Tetapi orang rame-rame berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Padahal Pilatus tidak mendapati sedikit pun kesalahan. Ya. Jadi orang yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, tapi dia harus menanggung dosa. Kami dibawa ke satu tempat, ya, tempat di mana Yesus dipenjarakan, ya, sebelum dia harus pikul salib. Udah dianiaya dulu, baru diadili. Setelah diadili, dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya itu di batu, ya, kayak gua begitu. Itu di bawah, dan Yesus diturunkan dari atas, ya. Di situ ada lubang, di atas itu ada lubang. Yesus diturunkan dari situ, kami jalan dari sini lewat tangga ke bawah, di mana Yesus dipenjarakan di situ. Di situ disiksa lagi, ya. Yesus disiksa lagi. Begitu kondisinya sudah sangat-sangat menderita, ya. Dia disiksa, dia dicambuk. Setelah itu diangkat lagi, dia harus pikul salib. Ya, dia harus pikul salib. Dan waktu kami menjalani yang disebut Via Dolorosa, ya, kami jalani itu dalam waktu kurang lebih 2 jam. Ya, kurang lebih 2 jam kami harus menjalani dari 14 perhentian. Ya. Perhentian 1, 2, 3, di mana dia pernah jatuh, tangannya pegang tembok begini. Lalu di situ juga ada lukisan tangan Yesus di situ. Ya. Saya foto di situ. Ya. Nah, saudara-saudara, perjalanan itu Yesus disalibkan, dia harus pikul salib itu betul-betul dibuat malu oleh tentara Romawi. Ya. Jadi bukan di taman,
Dia bukan pikul salib melewati taman, bukan, tapi dia melewati pasar keramaian, ya. Yang disebut kota lama. Alkitab juga menyebut kota lama, ya. Jadi di situ Yesus betul-betul tujuan daripada tentara Romawi adalah untuk mempermalukan Yesus, ya, mempermalukan Yesus. Menurut keterangan dari pembimbing rohani berkata bahwa tidak ada sehelai kain pun, ya, tidak seperti di film. Kalau di film kan masih ada kain yang menutupi kemaluan Yesus. Ini tidak ada kain sehelai pun. Dia betul-betul dipermalukan. Karena itu menjadi satu patokan seolah-olah efek jera bahwa siapa saja yang melawan aturan Romawi, pemerintahan Romawi, dia akan dipermalukan seperti Yesus dipermalukan. Ya. Dan Yesus itu dia harus tanggung. Ya. Dia tahu. Ya. Aku tahu nanti aku akan menderita, aku akan dianiaya. Bahkan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, ya, sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan dianiaya. Ya, dalam kitab itu mencatat bahwa rupa Yesus sudah nggak jelas, ya, sudah tidak terwujud, rupanya tidak berwujud lagi karena dianiaya. Dan semuanya itu adalah menggambarkan tentang cawan penderitaan. Cawan penderitaan yang harus diterima oleh Yesus. Kita jalan terus, ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, cawan penderitaan itu berisi penyakit, kesengsaraan, pemberontakan, dan kejahatan manusia. Ya. Semua manusia punya penyakit, kesengsaraan, pemberontakan, dan kejahatan ditanggung oleh Yesus melalui dia harus minum cawan. Ya. Kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lalu ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, sengaja saya kasih warna lain. Saudara bisa hubungkan dengan kata-kata yang di atas. Cawan itu berisi penyakit kita. Jadi artinya kalau kita sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah menanggung penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kok saudara kayak ragu sih? Dia yang menanggung penyakit kita. Ya. Yang di sini dibutuhkan adalah iman. Ya, iman. Kita percaya Yesus, kita percaya bahwa Dia yang sudah menanggung penyakit kita. Maka penyakit kita bisa disembuhkan karena Dia sudah menanggung penyakit kita. Ya. Berikutnya bukan cuma penyakit tapi kesengsaraan. Ya. Saudara-saudara, jangan sampai ada punya iman bahwa mengikuti Yesus itu sengsara terus.
Ya. Iya, saudara-saudara, ada orang yang berkata seperti itu. Kita ikut Yesus harus menderita. Bukan harus menderita, saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan kita menderita, Yesus aja habis mati, dia bangkit. Amin. Jadi nggak mati terus. Ya. Jadi nggak mati terus, artinya ada kebangkitan. Ya. Kita nggak penyakitan terus, ada kesembuhan di dalam Tuhan, ada kebangkitan. Kita nggak sengsara terus. Ya. Yang salah adalah gini, menjadi orang Kristen harus kaya, nah itu yang salah. Ya. Itu salah, saudara-saudara. Ya, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan kita, dia menanggung kesengsaraan kita. Kalau Tuhan izinkan kita masih diproses dalam hidup kita, masih dalam kematian, ya, kematian, belum mengalami kebangkitan, kita masih diproses dalam itu. Kita tahu bahwa tidak selamanya kita dalam kematian. Ya. Pasti Tuhan akan bangkitkan kita. Jadi nggak mungkin akan sengsara terus. Ya, nggak mungkin akan sengsara terus. Karena Tuhan menanggung kesengsaraan kita. Mari kalau kita hidup masih menderita, kita hidup masih sengsara, kita datang kepada Tuhan dengan iman. Kita percaya Yesus menanggung kesengsaraan kita sehingga kita bisa kuat. Ya. Kita ada kemampuan karena Tuhan juga kuatkan kita. Lalu apalagi? Pemberontakan kita. Ya. Jadi gak mungkin dong kalau kita sudah mengenal Yesus, kita percaya firman Tuhan, kita selalu hidup dalam pemberontakan. Ya. Masih mending dibilang mantan preman daripada dibilang mantan pendeta jadi preman. Betul gak saudara-saudara? Kalau mantan preman itu artinya ya preman itu dulu. Ya. Nakal itu dulu. Ya, bandel itu dulu. Tapi sekarang sudah berubah. Yang lama berlalu karena yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Jadi nggak mungkin kita terus jadi pemberontak. Ya. Karena pemberontakan kita ini, dosa pemberontakan itu sudah ditanggung oleh Yesus di dalam cawan penderitaan itu. Ya. Kejahatan. Dulu jahat, sekarang masih. Ya, enggak lah saudara. Ya, kita di dalam Kristus kita harus ada pembaharuan. Ya. Kristus mati, dia tanggung, dia hapuskan dosa kita supaya kita ada yang baru. Ada kehidupan baru. Karena itu di Yohanes 3 dikatakan bahwa kalau seseorang tidak lahir baru, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, perlu dilahirkan baru, lahir kembali. Kalau orang yang lahir cuma sekali dari kandungan ibu, lahir sekali, tidak lahir baru, tidak lahir 2 kali, maka dia akan mati 2 kali. Pertama mati secara daging, yang kedua mati dalam kebinasaan untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita lahir 2 kali, lahir dari kandungan ibu, lalu kita lahir baru dalam Kristus, ya, maka kita akan mengalami kehidupan, mati sekali tapi hidup untuk selama-lamanya. Jadi perlu lahir baru. Ya, kita rasa-rasa saudara-saudara, apa yang sudah baru dalam hidup kita.
Kristus sudah mati buat kita. Kristus sudah minum cawan yang begitu berat buat kita. Apa yang sudah berubah dari kita? Pikirkan itu, saudara. Apa yang kita sudah berani untuk bertindak, berkomitmen untuk saya mau berubah. Karena Tuhan sudah berkorban begitu rupa. Saya harus berubah. Saya nggak boleh seperti dulu lagi. Dulu ada nyanyian begini. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Harusnya seperti itu, saudara-saudara. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku menjadi baru. Ya. Harus ada yang berubah. Ya. Harus ada pertobatan. Harus ada pembaharuan di dalam hidup kita. Ya. Kejahatan kita sudah ditanggungnya. Ya. Sudah ditanggung oleh Yesus. Penderitaan Yesus begitu luar biasa. Ya. Saya menjalani jalan Via Dolorosa yang dalam perjalanan itu kurang lebih 2 jam, saudara-saudara. Itu rasanya capek banget, ya, karena jalan itu batu-batu dan licin, jalan di tengah-tengah pasar, ada toko-toko begitu, ya. Ini perhentian 1, perhentian 2, perhentian 3 terus, ya. Kami yang ikut salah satunya adalah Pendeta Musa. Yang lain dia ikut semua, tapi di Via Dolorosa dia menyerah. Ya. Akhirnya pembimbing rohani bilang, nanti di perhentian 8 tunggu aja di situ, nanti kami muter. Ya. Di situ dia nyerah, saudara-saudara. Karena memang perjalanannya nanjak, licin. Jadi kita harus benar-benar, kakinya benar-benar harus napak, sepatunya yang benar-benar harus kayak cicak gitu, kayak masih ada kayak lengket-lengketnya gitu. Bisa jatuh, saudara. Tadi pagi kemarin ya Ibu Rohani dia cerita sama David. Kalau kita merenungkan begitu luar biasa Tuhan kasih kekuatan buat papi sama mami ya mengikuti semua perjalanan. Ya, kalau kuat itu betul-betul karena kemurahan Tuhan. Betul-betul karena kemurahan Tuhan. Kalau saya suruh jalan dari sini ke lampu merah, males amat. Ya. Lampu merah yang jalan ke Cibinong Bogor, ya. Tapi di sana kami jalan begitu Istanbul mau pindah ke pesawat itu bandara itu begitu panjang sekali perjalanan jalan terus sambil bawa koper, saudara-saudara. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Ya. Pendeta Lodi yang sebagai pembimbing rohani dia bilang begini, kalau orang bisa sampai masuk ke tempat ini, datang di tempat ini, itu adalah karunia Tuhan. Ya, karena saudara betul-betul perjalanan luar biasa. Capeknya nanti sudah pulang baru berasa capeknya. Ya, Pendeta Musa juga rupanya sakit. Pulang dari sana, waduh, pegal semua kaki, bengkak kakinya. Ya. Saudara-saudara, tapi di sana menyenangkan. Ya. Karena kita bisa menginjak di mana Yesus dilahirkan di situ. Ya. Yesus dianiaya, kita bisa jelajah satu persatu. Ya. Nah, saudara-saudara, cawan penderitaan ini Yesus harus tanggung. Ya. Tidak bisa dihindari.
Tidak bisa dihindari. Doa Yesus, dia berkata kalau boleh. Itu artinya secara manusia dia melihat bahwa cawan itu isinya begitu mengerikan. Ya. Dia ingin menyatakan kepada dunia, ingin menyatakan kepada manusia bahwa dosamu itu terlalu besar. Ya. Yang harus aku pikul, yang harus aku tanggung itu terlalu berat. Ya. Tapi Yesus akan tetap tunduk. Ya. Dia akan tetap taat sampai mati. Ya. Sampai mati. Lalu yang ketiga, ya. Kenapa cawan penderitaan disebut cawan penderitaan? Karena harus dibayar dengan nyawa anak Allah. Ya. Cawan penderitaan itu harus dibayar. Dan kita tahu semuanya sudah dibayar lunas lewat penderitaan Yesus. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ya. Dalam Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk apa saudara? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Jadi jangan ada yang mau terikat lagi dengan dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Yesus menyerahkan nyawanya untuk melepaskan kita. Ya. Jadi di dalam Yesus harus ada kelepasan. Ya, lepas dari berbagai ikatan. Lepas dari dunia jahat. Ya. Saya yakin saudara-saudara bahwa Roh Kudus, ya, melalui Roh Kudus kita akan dipulihkan. Ya. Dipulihkan artinya kita dikembalikan kepada keadaan yang sempurna sebagaimana Allah menciptakan manusia. Ya. Itu penuh dengan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. Supaya manusia bisa menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mencari sesembahan. Ya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kayu besar, ada yang menyembah batu. Ya, waktu kami jalan di jalan sempit, yang batu-batu seperti dipahat, seperti bentuk manusia, seperti bentuk gajah, ya itu sama mereka dianggap sebagai dewa. Ya, kita melihat bagaimana, oh pantesan Tuhan itu kecewa ketika melihat bagaimana umat Allah yang diciptakan oleh Allah supaya bisa menyembah Allah, ternyata mereka bikin sesembahan sendiri. Orang mencari Allah, orang bikin Allah sendiri, bikin patung ya, untuk disembah. Itu yang membuat Allah sakit hati. Nah, Yesus dia menyerahkan nyawanya supaya kita lepas ya, dari semua bentuk dunia kejahatan. Ya, kita lepas, saudara-saudara. Ya. Dan kita lepaskan supaya kita benar-benar memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ya. Kita tidak bisa melepaskan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita terlepas dari berbagai segala ikatan yang mengikat kita. Saya bersaksi saudara-saudara, saya SMP saya belajar agama Kristen.
Ya, padahal di keluarga kami bukan Kristen. SMP saya masuk di SMP Kristen dan saya belajar. Lalu kelas 1 SMA atau SMEA saya minta guru. Ya, saya minta guru Kristen dari sekolah Kristen itu, Saudara. Kami ada 8 orang. Ya, 8 orang yang Kristen dan tidak ada guru, lalu saya minta, boleh enggak kepada kepala sekolah untuk minta guru dari SMP Kristen. Akhirnya dikabulkan. Ya, ada satu guru yang mengajar kami di sana. Ya. Dan 1 tahun saya dididik ya pada waktu SMA. Saya minta dibaptis. Ya, saya minta dibaptis. Salah satu kerinduan saya waktu itu, ya, waktu saya dibaptis, ada satu seperti komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau terlepas dari semua bentuk ikatan yang mengikat saya. Ya. Jujur saya dulu perokok, saudara. Ya, jadi waktu masih SMP belajar, lalu SMA sudah mulai pinter merokok. Ya. Waktu kami belum dibaptis, saudara-saudara, kami ada beberapa pemuda, ya, ada KKR. Saya datang di KKR. Ya, saya ingat ada 3, kita teman-teman sama-sama kita berlutut, sama-sama kita berdoa, minta pelepasan supaya kita terlepas dari merokok. Ya. Kebetulan pembicaranya orang bule. Ya, jadi kita yakin betul doanya orang bule manjur. Ya. Ya, saya punya keyakinan seperti itu waktu itu. Kita 3 orang pemuda sama-sama berlutut. Ya. Begitu besok, nah ini 3 berlutut hari ini. Besok saya lihat teman saya yang satu udah ngerokok lagi. Saya lihat yang satu lagi, sudah ngerokok lagi. Ya. Terus saya, saudara-saudara, aduh tantangannya berat banget. Ya. Lu udah dibilang so rohani lah, kayak bahasa kita tuh so rohani, sok baik. Katanya. Saya ditawarin rokok, saya nggak mau. Saya punya komitmen, Tuhan, saya nggak mau hidup saya. Ya, saya mau persembahkan buat Tuhan. Ya, karena saya tahu ini adalah bait Allah. Ya, ini bait Allah yang saya ingin persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Caranya saya malah ngomong sama semua orang. Ya. Karena dia tahu saya dulunya perokok, maka setiap kali ketemu pasti ditawarin. Ya. Pasti ditawarin. Atau dia tanya begini, kok tumben kamu sudah gak bawa rokok? Enggak, mulai sekarang saya udah gak ngerokok. Ya. Dengan saya ngomong begitu ke semua teman-teman saya punya beban tersendiri. Saya udah ngomong, saya gak mau ngerokok lagi. Saya gak mau ngerokok lagi, saya gak mau ngerokok lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini. Karena saya yakin, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita. Ya. Untuk melepaskan kita. Ya. Ada begitu banyak bentuk ikatan dalam hidup kita. Ya, yang mengikat kita. Tapi dia akan melepaskan kita dari dunia jahat. Ya. Karena itu saudara-saudara, pada saat pagi hari ini ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah kita dia mau minum cawan penderitaan. Ya. Sebagai kesimpulan, dengan Yesus rela meminum cawan penderitaan yang sangat berat dan mengerikan. Ya. Mungkin kalau saudara cuma baca, saudara tidak merasa ngeri. Tapi kalau saudara lihat ke sana, ya, kita lihat tempat-tempatnya, walaupun sudah tidak ada, itu pun kita di sana kita merinding. Ya.
Itu rasa terharu itu luar biasanya ya Tuhan kita. Kita jalan aja capek, tapi Yesus bukan cuma jalan, dia harus pikul salib. Ya, dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Dan guide kita bilang ada berapa kali Yesus jatuh. Dia nggak kuat. Secara daging dia sudah nggak kuat. Berapa kali dia jatuh. Sampai ada seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatia. Ya, itu yang menggantikan dia pikul salib. Ya. Nah, maka marilah kita berkomitmen. Ya, saya suka bilang begini, kita nggak apa-apa memperbaharui komitmen kita. Kita mau bersungguh-sungguh dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ya, kata sungguh-sungguh itu, ya sengaja saya tulis pakai huruf besar semua. Ya, mari kita lebih setia dan bersungguh-sungguh. Artinya jangan main-main. Ya. Kristus dia berkorban buat saudara dan saya, nggak main-main. Yesus dia berkorban buat kita serius, nggak main-main. Pengorbanan Yesus bukan sandiwara, tapi sungguh-sungguh dia berkorban buat saudara dan saya. Dia rela, ya, dia rela minum cawan penderitaan. Mari, ya, kita terus perbaharui komitmen kita. Ya. Dalam mengikut Tuhan kita mau dengan sungguh-sungguh, ya, tidak main-main. Serius kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan kekuatan kita nggak akan mungkin, saudara. Karena itu kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Untuk apa kita minum perjamuan suci, perjamuan Tuhan? Supaya kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Ya. Seperti kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang tidak berdaya, tubuh kita yang kekuatannya gak seberapa, kata kitab Wahyu. Aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Ya. Yohanes, dia tahu betul bahwa kekuatan kita gak seberapa. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, yang lemah akan jadi kuat. Ya. Yang tidak mampu akan menjadi mampu. Oleh karena tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu nyanyian.